Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah pemelihara kami. Engkau mengatur segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dan di dalam ciptaan Engkau. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan dunia ini. Engkau juga terus memimpin dan bekerja atas seluruh alam semesta ini. Tuhan, kami hari ini datang kepadamu. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang kecil, dan kami adalah manusia yang berdosa. Kami sedang datang kepada Engkau yang adalah Allah yang suci, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai pencipta langit dan bumi, dan juga sebagai pemelihara kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan boleh datang ke rumah Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan boleh pelihara hati kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran Tuhan, dan kami pun boleh semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman Tuhan ini dan melalui seluruh jalannya ibadah pada hari ini. Menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam masa perjanjian lama, banyak wahyu-wahyu yang diberikan Allah secara khusus, satu kali dan tidak terulang lagi. Kalau kita baca perjanjian lama, banyak sekali Tuhan bekerja satu kali saja, tidak bekerja lagi secara demikian. Banyak juga Tuhan bekerja mewahyukan dirinya secara khusus kepada orang-orang tertentu, kepada nabi-nabi, kepada imam, baik kepada raja pun Tuhan wahyu secara khusus. Dan itu semua bisa tidak terulang lagi dan tidak terulang lagi. Kenapa demikian? Karena waktu di dalam perjanjian lama kita bisa lihat bahwa seluruh Alkitab belum tertulis. Dari Kejadian sampai Wahyu, apakah di zaman orang perjanjian lama itu, misalkan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sudah ada Alkitab? Belum ada. Belum lengkap seperti sekarang. Sehingga Allah mewahyukan dirinya secara apa? Secara progresif. Ini namanya progressive revelation. Kita terima wahyu progresif. Tetapi yang seperti yang dibicarakan pada hari ini, akhir-akhir ini di Indonesia, kita tolak Kristen progresif yang justru sebenarnya mengajarkan apa yang bertentangan dengan Alkitab, malah keluar dari Alkitab atau campur-campur antara ajaran Alkitab dengan ajaran yang lain, gado-gado. Kita tolak progresif yang demikian, tetapi kita terima wahyu progresif. Nah, apa sih sebenarnya wahyu progresif itu? Yaitu adalah bagaimana pewahyuan Allah. Wahyu berarti apa? Penyingkapan. Ya, Tuhan mengenalkan dirinya kepada manusia itu secara bertahap. Dari yang samar-samar sampai semakin jelas. Dari yang buram sampai clear, jelas. Misalnya bicara soal janji ke penggenapan. Bicara soal Mesias yang akan datang, kemudian Mesias yang sudah datang. Dari sama-sama menuju kejelasan. Itu wahyu yang secara progresif Tuhan berikan. Jadi wahyu progresif bukanlah suatu pergerakan dari PL itu salah. Kemudian PB yang benar. Bukan. Wahyu progresif adalah pergerakan dari kebenaran. Perjanjian lama itu adalah firman Tuhan menuju kebenaran. Tapi secara progresif, secara bertahap. Kebenaran yang buram, yang tidak terlalu jelas bagi orang-orang di perjanjian lama, mereka nggak ada firman Tuhan yang tertulis. Gimana mau baca Alkitab? Tuhan pakai nabi untuk berbicara atas nama Tuhan. Mereka nggak ada literatur seperti kita. Mereka nggak ada YouTube seperti zaman sekarang kita bisa akses kebenaran apapun, kita bisa cari. Sehingga Tuhan mewahyukan dirinya secara progresif. Dua-duanya benar, baik PL maupun PB, cuman ada tahapannya. Lalu wahyu progresif berarti apa? Dari hal-hal yang kecil menuju hal yang besar. Misalkan Tuhan hanya pilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Bangsa yang kecil, bangsa yang berdosa, bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi kemudian setelah Injil digenapi dalam Kristus, setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, Yesus turunkan Roh Kudus atau utus Roh Kudus. Injil disebarkan kepada seluruh bangsa. Dari yang kecil
menuju yang besar. Ini progresif. Injil sangat terbatas di zaman dulu, tetapi sekarang Injil itu semakin jelas dapat diakses oleh semua orang dan oleh banyak orang. Firman Tuhan tertulis belum ada zaman dulu, tetapi sekarang Alkitab sudah lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Dulu Allah bicara melalui para nabi, para rasul, dan di dalam Perjanjian Baru Tuhan juga berbicara melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Di zaman sekarang Tuhan bicara melalui apa? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya dan melalui firman Tuhan yang tertulis. Progresif. Dari Nabi, Yesus Kristus, para rasul, Bapa Gereja, Roh Kudus, Alkitab yang tertulis dan selesai. Wahyu Allah, Tuhan katakan cukup di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang sementara menuju permanen itu wahyu progresif. Dari kemah suci menuju bait Allah, gedung. Dari kemah menuju gedung. Tadinya bahkan gak ada kemah pun gak ada. Untuk bisa beribadah tuh gak ada, tempat pun gak ada. Mereka beribadah langsung kepada Tuhan, beribadah saja. Adam dan Hawa beribadah di mana? Di Taman Eden. Mereka beribadah di tempat mereka masing-masing, di rumah masing-masing. Tetapi secara progresif Tuhan katakan ada kemah suci. Secara progresif katakan Raja Salomo bangun bait Allah. Secara progresif Tuhan mewahyukan dirinya ada gereja, ada gedung gereja. Dan wahyu progresif bicara soal yang tidak memadai menuju yang sempurna. Dari upacara-upacara ya di dalam umat pilihan kita tahu. Orang Israel harus beribadah melalui imam. Mereka nggak bisa datang ke kemah suci, mereka nggak bisa datang ke rumah Tuhan. Hanya imam-imam saja yang di rumah Tuhan, bangsa Israel di luar sana. Sini mau kasih persembahan, ayo mana domba, mana kambing. Sini terima imam. Imam besar menjalankan tugasnya setahun sekali, para imam menjalankan tugasnya setiap hari pagi dan siang. Ada korban, ada pencurahan darah hewan. Nggak jelas, samar-samar. Itu kebenaran nggak? Zaman itu kebenaran. Tapi kenapa kita tidak lakukan sekarang? Karena progresif. Karena Yesus Kristus sudah menyempurnakan semuanya. Akulah bait Allah, akulah imam besar, akulah korban yang kamu curahkan, yang kamu sembelih itu, aku semua. Kalau Yesus sudah menggenapi karyanya sempurna, ngapain kita melakukan yang tidak sempurna itu? Nah ini bicara soal progresif. Maka ketika Yesus Kristus sudah menggenapi seluruh janji Tuhan, ada hal-hal yang benar zaman itu, tapi kita tidak lakukan lagi. Karena kalau kita lakukan jadi salah. Karena kita sudah berprogres kok. Sudah ada kemajuan. Nah inilah yang membuat orang Kristen seringkali sulit memahami perjanjian lama. Waktu kita baca, wah ini harus kita lakukan semuanya nih. Harus ada imam, ya udah buat baju imam. Buktinya kita tidak lakukan. Ada imam besar, ada imam. Kalau memang kebenaran kenapa? Nah ini karena cara pandang kita membaca Alkitab. Ya, yang kita terima di dalam Alkitab ini bicara soal prinsip kebenarannya, bukan prakteknya. Aplikasi bisa berbeda-beda di setiap zaman. Tetapi prinsip kebenaran firman Tuhan tidak berbeda. Beribadah kepada Tuhan harus serius. Beribadah kepada Tuhan harus hormat. Itu tidak berbeda dari dulu sampai sekarang, tidak berbeda. Tapi beribadah kepada Tuhan di kemah suci zaman itu, di bait Allah zaman itu, di gedung gereja zaman sekarang, itu berbeda aplikasinya. Nah ini maka dari itu kita perlu belajar mengerti bahwa ketika membaca Alkitab, kita tidak bisa sembarangan membaca Alkitab. Harus berbijaksana karena ada konteksnya masing-masing dan tidak boleh bertentangan antara kebenaran Alkitab baik dari Kejadian sampai Wahyu yang rentangnya itu 1.500 tahun. 1.500 tahun Alkitab ditulis, ya rentang waktunya. Dari Kejadian sampai Wahyu penulisan Alkitab itu 1.500 tahun dan tidak boleh bentrok satu sama lainnya. Kalau kita percaya satu hal tapi ternyata bentrok, kamu koreksi diri kamu sendiri. Kamu harus melihat diri kamu di dalam cermin firman Tuhan. Maka dari itu kita bisa pelajari bahwa ketika kita baca Alkitab yang adalah kebenaran, tidak semua kisah dalam Alkitab harus terjadi lagi. Orang lumpuh bisa bangkit berdiri. Sekarang harus terjadi juga. Kata siapa? Harus terjadi lagi. Orang buta melihat, sekarang harus terjadi lagi. Kan kebenaran itu memang. Tapi kata siapa harus terjadi lagi. Orang mati dibangkitkan Yesus, sekarang harus ada orang mati bangkit lagi. Kata siapa?
harus terjadi demikian lagi. Kita tidak bisa melihat gambaran Alkitab begitu jelas. Mujizat-mujizat itu karena apa terjadi begitu sering? Karena orang tidak ada firman Tuhan. Karena Alkitab belum tertulis. Maka Tuhan menyatakan hal yang supranatural supaya orang bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa. Ya, maka dari itu kita bisa lihat fleksibilitas kita sebagai orang Kristen. Bisa terjadi, tapi kata siapa harus terjadi? Apakah Tuhan selalu nurut sama kita? Tidak. Kita harus bijaksana ketika baca Alkitab. Ambil contoh di dalam kitab Yosua, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mempelajari kitab Yosua, Yosua berperang sebagai komandan militer Israel. Ya, dikatakan sebagai orang yang benar, bangsa yang benar, bangsa pilihan, dan menyerang orang-orang Kanaan yang begitu banyak. Teolog mengatakan ini adalah holy war. Ini adalah peperangan yang suci. Karena jelas bahwa Allah di pihak Israel. Allah atau Yahweh menjadi komandan perang Israel sendiri. Firman Tuhan dalam Yosua mengatakan bahwa Allah yang berperang bagi Israel. Bukan Israel yang berperang, tapi Allah sendiri yang berperang. Untuk apa? Supaya Israel boleh menduduki Kanaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk penggenapan janji Tuhan. Allah lah yang berperang bagi Israel dan dalam menggenapi janji Tuhan kepada Abraham dan Israel untuk Tuhan berikan tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti hal ini lalu kita aplikasikan ke zaman sekarang, kalau kita ditanya Israel atau Palestina, Israel atau Iran, kalau kita salah membaca Alkitab, kita bisa katakan Israel. Tapi kalau kita dengan cara yang benar melihat, oh ini wahyu secara progresif. Lalu ada perintah Tuhan adalah apa? Mengasihi musuhmu, kasihilah sesama manusia. Jangan berperang, jangan bertengkar. Maka ketika kita ditanya Israel atau Palestina, Israel atau Iran, kita jawab tidak dua-duanya. Yang kita pilih adalah Alkitab, Kristus. Alkitab mengatakan harus damai, berarti kita doakan peperangan supaya damai, bukan perang. Bukan pilih salah satu, kita tidak pilih dua-duanya. Atau kita pilih dua-duanya untuk apa? Supaya berdamai. Kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Karena apa? Kita bisa lihat bahwa ini tuh progresif. Bukannya fakta, udah betul Israel pasti benar. Kita dukung Israel. Itu kita membaca Alkitab secara salah. Apakah di zaman PB maupun sekarang, ada kisah bahwa mengatakan Allah menjadi komandan suatu negara, berperang bagi negara itu untuk membasmi suku bangsa negara tertentu untuk memperoleh tanah perjanjian. Apakah ada di dalam PB maupun zaman sekarang? Sudah tidak ada lagi. Itu hanya terjadi di kisah Yosua. Tuhan sudah beres menyatakan wahyunya bahwa Allah berjanji kepada Abraham, kepada Israel, kamu akan menempati tanah perjanjian. Sudah digenapi enggak? Sudah digenapi. Lalu kenapa kita pikir-pikir lagi pasti ada lagi? Sudah terjadi kok. Itu merupakan gambaran bahwa kita itu sudah dijanjikan kehidupan yang kekal. Pasti selamat. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dia lakukan. Kalau Tuhan katakan upah dosa maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu pasti terjadi. Itu Tuhan mau menunjukkan bahwa janjinya pasti terlaksana. Di dalam kisah Yosua yang sangat terkenal ini. Apakah kita bisa tafsirkan bahwa semua perang yang terjadi dengan bangsa Israel berarti Allah sendiri yang memihak bangsa Israel dan Israel pasti menang karena berpihak pada Tuhan? Tentu tidak. Ya. Apakah sekarang ada peperangan suci lagi? Tidak. Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Itu terjadi di waktu itu saja. Karena Allah menyatakan diri secara jelas, ayo basmi orang-orang Kanaan. Waktu mereka sudah tiba, mereka berdosa luar biasa, mereka menyembah berhala, mereka berzina, mereka mengorbankan anak mereka untuk dibunuh, dipersembahkan ke berhala-berhala. Waktu mereka sudah berhenti, tanpa Israel, aku yang basmi mereka. Sekarang aku mau pakai Israel untuk membasmi tanah Kanaan dan kamu mendudukinya, kamu jalankan Yosua dan bangsa Israel. Itu dilakukan oleh Tuhan. Maka waktu kita belajar Alkitab, yang relevan dari kejadian sampai wahyu itu bicara soal prinsip kebenaran. Ya, bukan peristiwanya.
bukan kisah-kisahnya, bukan praktek-prakteknya, aplikasi-aplikasinya harus begini, harus begitu. Harus sentuh jubah pendeta baru sembuh, sama seperti perempuan yang pendarahan sembuh karena apa? Sentuh jubah Yesus, bukan kayak gitu. Kita harus mengerti membaca Alkitab itu hati-hati. Orang Kristen diajarkan, ayo baca Alkitab, baca Alkitab. Banyak orang Kristen yang baik, saya mau baca Alkitab. Tapi karena tidak ada yang mengajarkan, wahyu progresif saja tidak tahu gitu ya. Mereka pikir, wah Israel yang benar. Mereka pikir, wah ada yang seperti zaman dulu. PL, kita ikuti semua ya. Mana binatang yang najis, mana binatang yang tidak najis, halal, tidak halal, kita ikuti semuanya. Yesus sendiri sudah mengatakan, bukan apa yang keluar ini, bukan apa yang di luar kita yang membuat kita najis, tetapi apa yang keluar dari hati yang berdosa itu yang membuat kita tidak bersih, tidak najis. Jadi kita bisa kudus meskipun dunia ini berdosa. Kita bisa tetap suci, tetap taat kepada Tuhan meskipun lingkungan kita itu berdosa. Yesus katakan demikian. Jadi Yosua berperang dengan orang Kanaan. Ini holy war ya. Bicara soal ketaatan dan perintah Tuhan yang jelas, bukan soal ayo berperang, bukan. Itu ada konteksnya sendiri dalam perang di zaman itu. Tuhan tidak pernah lagi ya memerintahkan satu bangsa untuk memusnahkan bangsa yang lainnya. Karena apa? Karena wahyu progresif sudah digenapi pada waktu itu. Tuhan memerintahkan seperti itu, ayo bangsa Israel duduki tanah Kanaan sebagai penggenapan atas janji Tuhan. Itu sebenarnya gambaran akan hal yang lebih besar, yaitu apa? Janji Tuhan itu pasti terlaksana. Kamu taat, Tuhan menyertai. Ya, kamu juga diajarkan untuk apa? Hal yang rohani, yaitu kamu perang atas kejahatan. Kamu perang atas dosa. Kamu memperluas itu bukan memperluas wilayah. Orang Kristen harus memperluas wilayah. Pulau Jawa ini harus Kristen semua, bukan soal itu. Orang Kristen itu harus memperluas kerajaan Tuhan lewat Injil yang disebarluaskan. Jadi itu adalah bayang-bayang, itu samar-samar. Bagaimana Yosua menduduki tanah Kanaan, itu samar-samar bagaimana kita juga menyebarkan Injil, memperluas kerajaan Tuhan. Itu yang prinsip. Jadi kita cari prinsip yang bisa teraplikasi di atas seluruh zaman bahkan. Itu Alkitab. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman depan, kalau kita temukan kebenaran di Alkitab, kita pegang sampai kita mati. Tapi kalau akhirnya bentrok, ya, kok ini terjadi di perjanjian lama begini, perjanjian baru kok begini sih? Kita terus belajar, itu gunanya kita belajar. Maka Bapak Ibu sekalian, ya saya jelaskan panjang lebar ini sebelum kita masuk ke pembahasan ayat di kitab Yosua. Karena apa? Karena ini sangat penting kita perhatikan dalam membaca Alkitab. Kita tidak sembarangan membaca Alkitab ataupun merenungkan Alkitab, itu tidak boleh. Kalau kita baca Alkitab dengan cara yang salah, maka sangat berbahaya sekali. Kita bukan menerima kebenaran, melainkan hal yang salah kita terima. Baca Alkitab sih bagus, ini hal baik firman Tuhan, tapi tafsiran kita ini bukan firman Tuhan. Itu jelas bahaya juga. Kita menerima pengenalan Tuhan yang salah. Bapak Ibu sekalian, ciri ajaran sesat dari kekristenan apa? Rajin baca Alkitab. Ya bukan berarti saya katakan malas baca Alkitab ya. Bukan. Ciri ajaran sesat dari kekristenan itu cirinya apa? Mereka rajin membaca Alkitab. Mereka sungguh-sungguh merenungkan Alkitab. Tapi kenapa bisa sesat? Karena cara menafsirnya salah. Keterlaluan lagi adalah kalau sudah Kristen tidak baca Alkitab, itu lebih parah lagi. Kalah sama orang sesat. Ya, orang sesat itu rajin baca Alkitab. Yuk bahas yuk Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu. Mereka mungkin sudah baca Alkitab berkali-kali. Tetapi mereka punya tafsiran yang salah. Mereka punya semangat reform. Kembali ke Alkitab. Masalahnya waktu kembali ke Alkitab, bacanya dengan cara pandang dunia, bukan Alkitab, sama parahnya. Waktu kita katakan reform, kembali ke Alkitab, seluruh penafsiran kita pun harus kembali ke Alkitab. Maka di dalam metode membaca Alkitab, kita ada metode yaitu ayat menafsirkan ayat. Bukan kita menafsirkan ayat, bukan. Firman Tuhan menafsirkan firman Tuhan yang lainnya. Firman Tuhan yang lebih jelas menafsirkan firman Tuhan yang kurang jelas. Kalau kurang jelas,
Ya jangan dipastikan kemudian kita buat aturan atau kebenaran dari yang tidak jelas. Kita cari kebenaran dari yang lebih jelas. Ya, maka sangat penting kita belajar Alkitab bersama dengan saudara-saudara seiman. Itulah gunanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini difungsikan, gitu ya. Jangan dibiarkan. Sudah belajar 4 tahun loh, belajar Alkitab nggak pernah ditanya, ya. Apalagi kalau PA Rabu ya saya ingat, ada pertanyaan, wah seringnya tidak ada gitu ya. Berarti kan kurang dimanfaatkan nih hamba Tuhan ya. Jangan sombong kalau kita bisa rajin baca Alkitab juga. Ngapain sih kalau kita baca Alkitab rajin, sombong. Saya lebih hebat daripada orang lain. Cara bacanya aja salah kok. Maka saya katakan jangan rajin baca Alkitab kalau kita tidak ada kerendahan hati, nanti sesat. Ya. Tapi kalau kita tentu harus rajin baca Alkitab, cuman dengan hati yang hati-hati. Ayat menafsir ayat, kita tanya kepada orang yang kuliah, yang belajar. Sekarang udah ada sekolah Alkitab, dulu oke, belum ada sekolah, meskipun sekolah para nabi pun sudah ada zaman dulu. Orang bingung soal kebenaran tanyanya ke nabi. Orang bingung soal kebenaran tanyanya ke guru. Yesus bahkan ditanya, Rasul ditanya. Zaman sekarang, gak usah tanya-tanya deh. Apakah itu sesuai ke prinsip kebenaran Alkitab? Tidak. Kita harus bertanya. Tanya Tuhan sudah cukup. Kamu baca Alkitab tiap hari juga ngaco kok hidupnya. Tafsirannya salah. Yang penting Alkitab. Loh, kita sendiri aja gak beres ya. Gak sesuai firman, bagaimana mau membaca Alkitab? Ada lagu anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu sekalian yang mengajarkan tentang suatu lagu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Ya, masalahnya kalau kita doanya salah gimana? Baca Alkitabnya salah bagaimana? Bertumbuh? Adanya hancur kok. Ya, kalau baca Alkitab seperti orang Farisi bagaimana? Doanya salah seperti ahli Taurat bagaimana? Kalau tidak tahu wahyu progresif bagaimana? Kalau kita tidak tahu Alkitab harus dibaca dengan metode ayat menafsir ayat, bagaimana memperoleh manfaat dari Alkitab? Ini bicara tataran tanggung jawab manusia. Kalau di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus bisa memimpin itu jelas. Ya, tapi buktinya saja Roh Kudus sudah ada dalam diri seseorang, orang itu bisa berdosa terus juga, jatuh dalam dosa. Berarti apa? Ya, berarti orang itu memang perlu terus bergantung pada Roh Kudus dan terus belajar. John Calvin muncul menjadi salah satu solusi untuk orang-orang Kristen yang tekun membaca Alkitab, ya, agar tidak salah tafsir, agar hidupnya tidak kontraproduktif, yaitu dengan cara baca apa? Buku panduan dari tulisan John Calvin, yaitu Institutio. Alkitab tetap lebih tinggi daripada buku Institutio. Tapi buku Institutio ini lebih rendah, tapi di samping Alkitab. Supaya ketika orang baca Alkitab, tidak salah tafsir, dia buat buku Institutio. Panduan cara membaca Alkitab. Ya, tujuannya adalah supaya bisa baca Alkitab dengan efektif dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita ditanya lagu sekolah minggu itu benar atau salah? Nah, kita cara bacanya juga jangan sampai kita salah juga. Ini kan lagu, ini puisi. Ya, ini suatu ekspresi. Ya, memang suatu lagu, suatu puisi itu fokus pada pesan tertentu saja. Ya, baca Alkitab ya, berdoa ya supaya bertumbuh. Itu betul kan? Masa salah? Gitu ya. Cuman waktu kita menjalaninya, kita sebagai orang dewasa kan kita mengerti. Memangnya orang yang baca Alkitab tuh pasti bertumbuh. Kalau dia baca Alkitabnya salah gimana? Seperti orang Farisi itu hafal. Kejadian sampai Ulangan tuh hafal. Sejak umur 12 tahun, anak disuruh hafalin kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan semua dihafal, baca terus. Itu baca berapa kali supaya bisa hafal. Tapi kalau cara pandangnya salah, salah juga. Maka sangat penting kita punya persekutuan. Ibrani pun mengatakan bahwa janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah supaya bisa saling koreksi satu dengan yang lainnya. Ada guru, kita tanya guru. Ada seseorang yang belajar Alkitab, tanya, jangan pikir saya sudah belajar Alkitab 50 tahun sendiri tapi ya nggak pernah belajar dari orang lain itu sombong. Ya,
Sebagai hamba Tuhan, sekolah Alkitab, kita baca buku itu banyak sekali ya. Itu pun buku bukan dari Indonesia saja. Teologi di Indonesia sangat kurang, sehingga kita baca buku bahasa Inggris dari teolog-teolog, bahkan yang sudah ratusan tahun kita baca. Kenapa? Kita rendah hati. Kalau kita mau belajar, mau sombong, Bapak Ibu sekalian, semua salah, yang benar saya, itu salah. Kita tidak mengakui orang lain yang belajar kebenaran dan menemukan kebenaran. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian kita masuk ke dalam pembahasan ayat kita pada hari ini. Ayat pertama dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ya, dari ayat pertama ini kita bisa lihat Tuhan itu menyatakan ya bahwa Musa itu betul hamba Tuhan, servant of the Lord, hamba Tuhan. Yang dikatakan hamba Tuhan bukan orang yang belajar teologi saja Bapak Ibu sekalian, tetapi semua orang Kristen, semua yang mengenal Tuhan itu hambanya Tuhan. Kalau orang itu tidak mengenal Kristus, kalau orang itu tidak mengenal Tuhan, berarti hambanya siapa? Jawab sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau kita sudah mengenal Kristus, sudah percaya kepada Kristus, sudah mengikut Tuhan, kita semua hamba Tuhan, maka milikilah sikap hamba Tuhan. Seorang budak, seorang yang rendah hati, mau taat perintah Tuhan. Karena apa? Harga kita ini sudah dibeli oleh Tuhan secara lunas. Ya, hukuman dosa sudah dilunaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita ini milik Tuhan. Kita hamba Tuhan. Ya, bukan hamba Tuhan dalam versi Indonesia yang dikatakan hamba Tuhan. Versi bahasa Inggris lebih jelas, pastor. Ya, pastor pendeta. Ya, seorang pelayan Tuhan, penginjil, evangelis, jelas. Tapi kalau di Indonesia itu istilah hamba Tuhan itu tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh apa? Ya ini yang kayak gini nih, yang khotbah gitu ya. Padahal pendeta jelas, penginjil jelas gitu ya, gembala jelas. Tapi Alkitab katakan kita semua itu hamba Tuhan. Maksudnya servant of the Lord ya, bukan pastor. Pastor ya hanya orang-orang tertentu gitu ya. Nah kenapa demikian? Karena Musa adalah umat pilihan, maka dia hambanya Tuhan. Dan ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dia taat dan mau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Kita ini semua hambanya Allah di seluruh bidang kita. Bapak Ibu sekalian, bidang apa yang saat ini terus digeluti oleh Bapak Ibu sekalian? Entah itu pebisnis, entah itu karyawan, ya entah itu pelajar, jangan lupakan status kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang adalah pelajar. Hamba Tuhan yang adalah pastor, hamba Tuhan yang adalah pebisnis, hamba Tuhan yang adalah karyawan, hamba Tuhan yang adalah guru, dokter dan lain-lain. Itu kita, status kita yang pertama. Ya, maka kita ketika menjalani panggilan Tuhan dalam bidang kita masing-masing, kita harus apa? Punya kerendahan hati untuk taat pada perintah Tuhan, panggilan Tuhan ini. Dan memang Bapak Ibu sekalian, panggilan Tuhan itu tidak mudah. Ayo taat. Kamu dokter, harus dokter sebagai dokter Kristen. Kamu ahli hukum, pengacara Kristen. Wah, susah sekali. Ya, pengacara yang adalah hamba Tuhan gitu. Dokter yang adalah hamba Tuhan, atau dibaliklah, hamba Tuhan yang adalah pengacara. Hamba Tuhan yang adalah dokter, guru, susah. Karena kita mendahulukan Tuhan. Jadi status kita Bapak Ibu sekalian ya. Dan waktu menjalani panggilan Tuhan ini, tidak mudah. Ada pergumulan. Pada mulanya kita lihat panggilan Allah kepada Musa. Musa langsung taat gitu. Ya, Musa, aku panggil engkau sebagai nabi yang memimpin keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Terus kemudian Musa katakan, siap Tuhan, saya sudah dilatih 80 tahun, saya pasti siap. Wah, saya mau. Ya. Apakah kayak gitu? Enggak. Musa tolak panggilan Tuhan. Tuhan, aku tidak fasih lidah. Aku tidak bisa ngomong di depan publik. 40 tahun ini aku ngomongnya sama kambing domba. Ya, cocoklah aku jadi gembala kambing domba gitu ya. Aku ini jadi orang biasa kok 40 tahun ini di padang gurun Midian. Aku juga menikahi orang yang bukan Kristen. Ya, Zipora, anak Yitro. Gimana aku mau menjadi pelayan Tuhan? Musa itu rendah diri. Bukan rendah hati ya. Dia rendah diri karena dia menolak pelayanan panggilan Tuhan. Tuhan sudah tahu kamu menikah dengan orang yang bukan seiman. Kamu sudah membunuh orang Mesir.
kamu juga cuman kerjaannya menggembalakan kambing domba. Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan katakan, aku mau panggil kamu Musa sebagai nabiku untuk memimpin bangsa Israel. Musa tolak. Musa mengeluh. Gimana Tuhan? Udahlah, malu. Aku ngomong di depan umum ini malu. Aku nggak bisa. Aku nggak mau. Terus Tuhan kasih mujizat sampai Tuhan akhirnya menguatkan Musa, menegur Musa, dan Musa akhirnya taat atas panggilan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah panggilan Tuhan. Banyak di antara kita ketika dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dalam berbagai bidang, untuk jujur dalam pekerjaan, untuk mengabarkan Injil kepada teman-teman kita di kantor, kita mengeluh, Tuhan siapa sih aku? Aku bukan pendeta, kok kabarkan Injil ke temanku? Ya aku bukan pelayan Tuhan yang bagaimana, tapi itu panggilan Tuhan, ya lakukan. Susah? Memang susah, kata siapa gampang melayani Tuhan ya? Pasti susah, tapi Tuhan menguatkan. Kita bisa mengeluh kepada Tuhan, kita bisa beralasan, kita mengatakan tidak mampu, tetapi hati-hati. Ya, kalau itu menjadi sebuah ketidaktaatan, ya kita berdosa di hadapan Tuhan. Tapi yang penting kita mau taat. Nah, Tuhan akan memperlengkapi kita. Sama Bapak Ibu sekalian, anggap saya sendiri ya. Saya sendiri itu paling males ya bicara di depan umum. Ya, maka mungkin kelihatan malesnya nih pas ngomong ya. Males kok, ngapain sih ngomong di depan umum ya. Pemalu ya, pemalu tapi sebenarnya sombong ya. Nggak mau di depan banyak orang, mungkin sombong juga ya zaman dulu itu ya. Tetapi kalau Tuhan panggil yang ngomong di depan umum, khotbah tiap minggu gitu ya. Taat. Mungkin ada orang-orang tertentu yang senang ya, senang khotbah di depan minggu. Ya, saya kasih bocoran Bapak Ibu sekalian, saya nggak terlalu senang gitu. Tapi harus taat nggak? Taat. Kalau memang Tuhan panggil saya untuk berkhotbah, ya taat aja gitu ya. Memang susah. Kata siapa gampang sih taat sama Tuhan. Kalau kita merasa bisa gampang, balik lagi, itu anugerah Tuhan. Gampang jadi pianis gitu ya. Gampang jadi singer, itu anugerah Tuhan. Tapi pada mulanya tuh susah, kita orang berdosa kok. Kok bisa melayani Tuhan? Gitu ya. Nah, firman Tuhan datang kepada Yosua. Inilah yang menguatkan Yosua. Waktu Yosua disuruh, kamu yang mimpin. Dia rasa, siapa aku? Aku nih asistennya Musa memang. Tapi aku juga bukan orang yang pinter ngomong. Tuhan pilih yang gak pinter ngomong untuk suruh ngomong. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian yang tidak pinter ngomong. Ya, cek diri sendiri. Ya. Nanti disuruh Tuhan juga bisa. Suruh ngomong di depan banyak orang, khotbah dan lain-lain ya. Yosua ini cuman bisa ya di padang gurun perang, disuruh Musa perang, disuruh Musa ayo dekat-dekat aku Yosua. Karena apa? Musa tuh tahu Yosua tuh hatinya nurut gitu. Musa dipimpin Tuhan tapi Yosua mau nurut sama Musa, berarti apa? Kurang lebih Yosua tuh nurut sama Tuhan. Karena dia nurut sama orang yang dipimpin Tuhan. Betul-betul dipimpin ya. Kalau orang itu ngaku-ngaku dipimpin Tuhan, terus ngomong, ayo nurut sama saya. Padahal bukan dipimpin Tuhan, nah itu yang salah juga. Yosua itu dijelaskan di dalam ayat ini, dikatakan dua jati diri atau dua identitas, yaitu Yosua itu anak Nun. Ya, Nun ini ayah Yosua, tapi kalau kita lihat pelajari, Nun itu dari suku mana? Suku Efraim. Musa dari suku Lewi. Yang dipanggil untuk pelayanan kepada Tuhan di rumah Tuhan, pada waktu itu suku Lewi saja. Nah ini bayangin lagi kalau kita nggak ngerti wahyu progresif. Berarti yang suku Lewi nih yang bisa melayani di khotbah, persembahan. Ini kan salah lagi. Saya orang suku mana Bapak Ibu sekalian ya? Suku Lewi ini kayak gini ya, mukanya kayak gini? Enggak kan? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa suku Lewi memang pada waktu itu dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Imam harus dari keturunan Lewi juga. Tapi imam besar harus dari Harun. Anak-anak Harun yang akan meneruskan imam besar. Tapi imam maupun para nabi itu harus dari suku Lewi. Kebanyakan dari suku Lewi, gitu ya. Tetapi penerusnya Musa adalah suku Efraim, yaitu Yosua. Yosua itu dari suku Efraim. Dari sini kita bisa lihat juga bahwa Tuhan tuh bisa pakai setiap orang kok berbagai suku untuk melayani Tuhan. Di gereja Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, semua suku sama di hadapan Tuhan bisa melayani.
Bukan suku tertentu saja nih, yang suku ini bisa melayani gitu ya. Suku ini lebih dihargai, enggak. Dari sini kita bisa lihat bahwa penerus Musa bukan suku Lewi, suku Efraim. Yosua lagi. Ya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi alat kemuliaannya terlepas dari latar belakang orang tersebut, rasnya, bangsanya sekalipun, umurnya sekalipun. Yosua sudah tua kok, ya dipanggil untuk menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Pertanyaan bagi kita yang sama seperti Yosua bergumul adalah, apakah kita mau melayani Tuhan? Apakah kita siap melayani Tuhan? Ini pertanyaan yang relevan sepanjang zaman. Caranya bisa macam-macam berbeda, tapi yang relevan kebenarannya adalah apakah kamu siap melayani Tuhan? Terlepas dari latar belakangmu bagaimana, terlepas dari sukumu bagaimana, terlepas dari kamu tuh seperti apa, yang penting kita mau melayani Tuhan. Nah, Yosua juga bukan saja anak Nun, tetapi abdi Musa atau asisten. Ya, abdi itu asisten atau pembantu loh. Tapi pembantu yang setia, pembantu yang sangat mendukung Musa dalam kepemimpinannya. Yosua hadir di Gunung Sinai, meskipun Musa itu ke puncak yang paling tinggi di Gunung Sinai, Yosua itu di bawahnya. Ketika Musa menerima 10 hukum Taurat, Yosua di bawah yang mendampingi Musa. Dia setia. Yosua disuruh perang-perang. Ini kan tugas pembantu atau asisten rumah tangga ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita bisa mengeksploitasi. Ya, di Indonesia kan ada pekerjaan pembantu atau asisten rumah tangga itu disuruh apa saja harus bisa. Nah kita kan seneng kan kalau punya pembantu itu bisa nyetir, bisa jadi supir, bisa jadi koki, bisa jadi beres-beres, tukang kebersihan, wah seneng banget. Bahkan bisa jadi satpam, wah kita menginginkan pembantu seperti itu. Nah sama Yosua itu sebagai pembantunya Musa, disuruh perang, ya disuruh dengar firman, dengar, dia taat, ya dia nurut. Yosua seorang asisten Musa, tapi dari hal inilah dia dipersiapkan Tuhan untuk suatu pekerjaan yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus juga setia terhadap perkara-perkara kecil. Perkara kecil itu seperti apa sih? Seperti pembantu kok. Ya, ada sampah, tadi baru aja ya di lift ada selotip di bawah lift, saya ambil saja, masukin ke tong sampah. Itu hal-hal kecil kok. Ya, kalau nggak khotbah nggak ada yang tahu kan. Ini karena saya kasih tahu jadi tahu kan. Kita hal-hal kecil dibereskan gitu. Coba ya membereskan sesuatu, setia sama Tuhan, setia terhadap perkara-perkara kecil. Tuhan akan kasih perkara-perkara yang besar. Ini Yosua. Kita bisa pelajari satu prinsip untuk menjalani kehidupan Kristen yang Tuhan Yesus berikan pada kita bahwa firman-Lah yang menuntun kita. Firman-Lah yang menguatkan kita. Firman-Lah yang memelihara hidup kita untuk senantiasa berada di dalam panggilan Tuhan. Maka kita bisa katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Tuhanlah yang menuntun perjalananku ke depan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan, kejelasan. Aku berjalan di mana. Ya, Tuhan akan menuntun dan menolong kita. Ayat kedua, Tuhan katakan, hambaku Musa telah mati. Ya, Yosua 1 ayat 2 mengatakan demikian. Sebab itu bersiaplah, arise. Ya, Tuhan berkata kepada Yosua, rise, bangkitlah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. I am giving to them. Jadi bahasa Tuhan adalah sedang memberikan. Aku tuh sedang memberikan tanah Kanaan kepada kamu. Ya, aku sekarang tuh memberikan. Sekarang kamu masuk, saya lewati sungai Yordan itu. Ya, kuberikan tanah Kanaan ini kepada Israel. Statement Tuhan ini sangat unik. Ya, Tuhan katakan, hambaku Musa, my servant is dead. Hambaku Musa itu telah mati. Kematian Musa itu jelas, Allah sendiri ngomong Musa mati. Gitu ya. Ini adalah fakta yang menyedihkan bagi bangsa Israel. Ketika Musa mati, Bapak Ibu sekalian ingat, relasi antara gembala dan jemaat. Relasi antara pemimpin dan yang dipimpin, orang yang mengikuti adalah bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Ini relasinya tuh 40 tahun. Saya Bapak Ibu sekalian waktu dari GRI Semarang saja ya, saya melayani di GRI Semarang 5 tahun,
Terus kan pengumuman dari sinode, ayo pindah Solo. Karena vikarisnya habis kecelakaan, terus mau studi ke luar negeri gitu ya, nggak bisa khotbah kan. Ya udah buru-buru, kurang lebih waktunya hanya sebulan, 2 bulan, langsung pindah. Terus ada jemaat sempat ngomong, wah mendadak juga ya Pak. Ini kan bukan relasi antara bos dan karyawan gitu ya. Ini relasi secara keluarga. Ya, sudah 5 tahun bersama, tiba-tiba putus, pindah Solo, misalkan gitu ya. Kayak kurang enak gitu, karena kecepatan. Itu ada jemaat komentar, jemaat yang aktif komentar demikian. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian ya, Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa. Yosua sendiri sedih luar biasa. Musa, ya pemimpinku ini mati selama 40 tahun aku bersama dengan dia. Yosua tuh lagi sedih. Lagi betul-betul capek. Orang-orang Israel menangisi Musa selama berapa hari, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan mereka berkabung. Selama 30 hari bangsa Israel di padang gurun, belum memasuki tanah Kanaan, mereka sudah lihat tanah Kanaan, mereka sudah lihat sungai Yordan, tapi menangisi Musa dulu yang baru mati, kuburannya tidak tahu di mana, mereka tangisi selama 1 bulan. Mereka bersedih. Dan Tuhan berikan waktu itu, bersedihlah waktu memang harus bersedih. Tapi waktunya Tuhan katakan bangkit, bersiaplah, harus bangkit. Yosua bersama bangsa Israel sedih 30 hari kehilangan Musa. Ya. Padahal perkataan Musa apa? Ayo kita pergi ke tanah Kanaan, ayo kita pergi ke tanah Kanaan. Musa pun ingin. Tapi karena kelalaian Musa, memukul batu 2 kali dengan kemarahan, tidak taat pada perintah Tuhan, Tuhan katakan kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Kamu hanya bisa melihat saja tanah Kanaan itu. Wah sedih, Musa sedih. Ya, banyak kesedihan, kesusahan waktu menaati Tuhan. Dan seringkali itu juga karena ketidaktaatan kita. Ya, padahal Tuhan sudah menolong dan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, fakta Musa mati adalah fakta kehidupan. Setiap orang bisa mati, setiap orang sebelum kedatangan Yesus kedua kalinya, kalau waktunya mati, ya mati. Gak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tuhan itu penguasa hidup matinya seseorang. Kita harus ingat ya. Kalau Tuhan mau memberikan kehidupan kepada seseorang, pasti dia hidup. Kalau Tuhan mengizinkan dia, waktu kamu sudah habis, pasti mati apapun caranya. Tuhan bisa menghidupkan seseorang, memelihara. Tuhan juga bisa mengizinkan orang itu sudah waktunya habis, mati ya mati. Ya. Nah bila kita tahu bahwa suatu hari nanti kita mati, ya maka kita perlu habiskan waktu ini dengan bijaksana. Dengan hikmat Tuhan. Yaitu hidup takut akan Tuhan, jangan sia-siakan kehidupan yang satu kali ini, yang sudah Tuhan berikan pada kita. Itulah kenapa ya ada salah satu cara untuk membuat kita bijaksana. Yaitu apa? Menghitung hari-hari hidup kita, menghitung waktu. Ya, bijaksana dalam waktu adalah kita tahu waktu kita nggak tahu mati kapan. Tuhan nggak pernah kasih tahu mati orang itu kapan ya. Kecuali dalam hal-hal khusus lagi. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita tuh harus bergantung pada Tuhan. Tuhan itu penguasa hidup mati seseorang, sehebat-hebatnya orang itu, sebaik-baiknya orang itu. Kalau memang waktu Tuhan sudah tiba, Tuhan berkata, mati, ya mati. Musa umur 120 tahun, kalau waktunya mati, ya mati. Meskipun dia pemimpin bangsa Israel luar biasa, itu tidak ada yang bisa menghalangi ketetapan Tuhan. Di dalam penentuan Tuhan, Musa mati di umur 140 tahun. Pertanyaannya adalah selanjutnya, bagi yang hidup, bagaimana dengan Israel? Itu sama seperti pertanyaan orang-orang yang kurang belajar atau kurang beriman, misalkan seperti ini zaman sekarang. Kalau pendeta Stephen Tong sudah berumur 84 tahun mati, GRII bagaimana? Itu kan sama ya, persis pertanyaannya. Musa mati, Israel bagaimana? Patong mati, GRII bagaimana? Itu kan pertanyaan orang yang kurang iman ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kurang belajar kitab Yosua itu. Ya. Kalau pemimpin besar mati, ada penggantinya kok. Apakah kepemimpinan Tuhan itu berdasarkan manusia? Kalau itu manusia Tuhannya ya. Kepemimpinan Tuhan atas umatnya itu berdasarkan kedaulatan Tuhan. Berdasarkan kuasa Tuhan. Kekristenan akan berlanjut.
Geri pun akan berlanjut sesuai dengan periode tahapan selanjutnya, yaitu apa? Perintisnya mati. Pendirinya mati, itulah tahapan selanjutnya dari GRII. Digantikan oleh penerusnya. Penerusnya bisa bermacam-macam. Bisa 1 orang, bisa 10 orang. Ya, menggantikan 1 orang ya. Bisa juga, udah nggak masalah. Yang penting Tuhan beserta. Ini poinnya ya, di dalam ayat yang kita bahas hari ini adalah yang penting penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan penyertaan Tuhan, bahkan kita tidak mengikuti Tuhan. Ya, kita harus melihat penyertaan Tuhan itu berkat yang terbesar bagi kekristenan, bagi orang pilihan. Ayat 3-4 dijelaskan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tuhan bilang secara detail. Aku tahu kok wilayah Kanaan ini batasnya di mana. Dan aku sudah ngomong di depan, Musa, itu semua pasti kamu peroleh. Meskipun anggap kamu sudah waktunya mati pun, Israel ini akan memperoleh semuanya. Karena memang, ya Yosua pernah mengatakan bahwa aku sudah tua, tapi masih banyak wilayah-wilayah yang belum aku kuasai. Nggak apa-apa, ada penerusnya lagi kok. Ya, bangsa Israel akan meneruskan pekerjaan Tuhan untuk menguasai tanah Kanaan. Janji Tuhan atas Yosua dan umat Israel itu begitu jelas. Anugerah Tuhanlah yang memampukan orang Israel untuk taat. Anugerah Tuhanlah yang memampukan orang Israel untuk berbagian dalam penggenapan janji Tuhan itu. Tuhan janjikan semua tanah itu pada Israel, pasti Tuhan memberikan semua tanah itu kepada bangsa Israel. Kepastian Tuhan memberikan tanah perjanjian pada Israel sama dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah prinsip kebenarannya ya. Yaitu apa? Sama dengan kepastian janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang ngomong, Yohanes 3 ayat 16, maka pasti terjadi. Itu Tuhan yang ngomong kok. Kalau Tuhan katakan bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus, pasti kayak gitu. Kok masih mau menyangkali firman Tuhan gitu ya? Itu pasti karena itu janji. Janjilah itu, janji firman Tuhan itu yang akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Ya. Ayat 5 terakhir Bapak Ibu sekalian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. All the days of your life, Joshua, gak ada yang bisa melawan engkau. Kamu tidak akan kalah. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan diulangi lagi kepada Yosua, diulangi lagi bahwa aku pasti akan menggenapinya, kamu tidak mungkin kalah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Yosua seumur hidup Yosua. Dan sama seperti Allah menyertai Musa 40 tahun berhasil di padang gurun, demikian juga Yosua, aku akan menyertai kamu di tanah Kanaan ini. Janji Tuhan akan memberikan kemenangan pada Yosua, karena ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Itu namanya apa? Janji dan penggenapan itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan genapi. Itu penyertaan Tuhan. Maka sebagai orang Kristen kita sangat penting mengetahui janji Tuhan apa sih. Ya, janji Tuhan itu sangat banyak di dalam Alkitab, tapi satu pun kita tidak ingat. Tuhan janji apa ke kita? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan janjikan kekuatan. Segala perkara yang kamu hadapi bisa kamu tanggung di dalam Yesus Kristus. Lalu ketika kamu hadapi, aku nggak bisa tanggung Tuhan. Terus bertanya terus, kenapa Tuhan? Kenapa? Kita nggak percaya janji Tuhan. Ya, Tuhan janjikan kekuatan, kita kenapa Tuhan? Kenapa aku mengalami hal ini? Aku nggak kuat. Tuhan katakan, aku memberi kekuatan di dalam Yesus Kristus. Berarti kamu pakai usaha kamu sendiri untuk menyelesaikan masalah kamu. Tidak bersandar kepada kekuatan Yesus Kristus. Inilah kepastian dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian, janji dan penggenapannya. Seseorang mengatakan ya, tanpa janji tidak ada kepastian. Ya, kalau kita tidak janjian ibadah Padang ya, Rabu 1 Mei jam 9-an di sana, nggak ada kepastian, pokoknya ibadah Padang, tapi nggak ada janjinya, ya terserah mau kayaknya kapan, harinya kapan, nggak ada jamnya, nggak akan kepastian, nggak akan terjadi, nggak akan terlaksana,
nggak ada hal yang digenapi. Tanpa kepastian, hidup menjadi tanpa makna dan tanpa arti. Tanpa janji, tidak ada kepastian. Tanpa kepastian, hidup tanpa makna dan tanpa arti. Maka waktu kita melihat Allah yang berjanji, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa Allah memberi kepastian. Allah yang memberi kepastian, itulah makna kehidupan. Allah yang pasti. Ini adalah memberikan kita tuh makna. Ada sukacita, ada pengharapan, ada keberanian menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Karena apa? Karena ada janji Allah. Ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman kalau kamu mengabarkan Injil. Kalau tidak mengabarkan Injil, tidak disertai Tuhan. Kalau kamu mengabarkan Injil, kamu mau taat kepada Tuhan, kamu disertai oleh Tuhan. Janji Allah ini sangat penting. Allah akan menepati seluruh janjinya pada kita dan inilah berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita ketika kita mengenal Allah yang janji dan Dia adalah Allah yang menggenapi janjinya. Ya. Pada ayat ini, ayat 5 ini kita diajak untuk merenungkan berkat Tuhan yang terbesar. Berkat Tuhan yang terbesar apa Bapak Ibu sekalian dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian? Coba kita pikir, apa sih berkat terbesar? Harusnya orang Kristen mengatakan keselamatan dalam Kristus. Ya, itu berkat terbesar, itu betul. Tapi ada hal yang lebih luas, lebih umum lagi bagi orang yang percaya ketika kita ditanya apa sih berkat yang terbesar? Kita tidak jawab hal-hal yang secara kelihatan ya, meskipun itu berkat Tuhan. Misalkan, oh berkat Tuhan itu adalah pekerjaan. Saya dapat kerja, sudah puji Tuhan. Oh berkat Tuhan itu adalah keluarga. Oh berkat Tuhan itu adalah nafas hidup. Ya. Berkat Tuhan itu adalah teman. Rumah, mobil, motor, gadget itu berkat Tuhan, kebahagiaan, gedung gereja yang besar juga itu adalah berkat Tuhan. Tetapi itu bukan berkat Tuhan yang terbesar. Bahkan di dalam konteks Gary, Bapak Ibu sekalian kita sudah dikasih tahu, ya pokoknya gedung yang besar itu ya bukanlah, itu malah dikecilkan ya. Dikecilkan itu adalah berkat yang terkecil yang Tuhan berikan pada komunitas gereja. Itu gedung yang besar. Ya, komunitas gereja ini butuh berkat yang terkecil yaitu gedung. Karena mau membandingkan bahwa berkat yang terbesar adalah apa? Adalah penyertaan Tuhan. Kita mengenal janji Tuhan, kita mengenal firman Tuhan dan kita tahu Tuhan akan menggenapinya. Dan sudah digenapi, cuman kita tidak sadar seringkali ya. Tuhan sudah genapi janjinya kok. Dan kita juga sedang menunggu janji kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Itu pasti terjadi. Yesus akan datang kembali dalam awan-awan kemuliaan bersama para malaikatnya. Dan Dia akan menjemput kita untuk masuk ke dalam surga. Itu janji Tuhan, itu pasti. Sehingga hidup kita tuh ada pegangan. Baik masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Ya, maka dari itu kita harus memohon penyertaan Tuhan luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa segala yang baik memang berkat Tuhan. Tapi dalam konteks firman Tuhan yang lebih dalam lagi, kita bisa lihat bahwa segala hal buruk pun adalah berkat Tuhan. Segala hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita adalah tanda kutip ya, berkat Tuhan. Karena apa? Karena semua bisa dipakai Tuhan untuk membawa orang lebih dekat pada Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu kan hal buruk, hal baik kan. Dosa maupun tidak dosa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Syaratnya apa? Ya kondisional ini. Syaratnya adalah bagi kita yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kalau sudah mengasihi Tuhan, hal buruk pun kita terima. Sakit pun kita terima. Kematian pun kita terima. Kalau apa? Kita sudah mengasihi Tuhan. Karena di dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu berkat Tuhan juga. Tetapi ingat, ya berkat Tuhan yang terbesar adalah Tuhan mendampingi kita. Pernyataan Dia. Dan Tuhan sudah berikan karunia yang terbesar itu apa? Roh Kudus. Dalam diri kita sudah ada.
Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita mau terus memiliki tekad untuk jalankan perintah Tuhan dalam hidup kita dan ingat janji serta pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan jangan lupa kita terus minta Tuhan menyertai kita. Dan kita pun ikut beserta dengan Tuhan. Kadang-kadang speedometer kita itu memang telat. Ya, Roh Kudus memimpin lebih cepat, 40 km per jam, kitanya yang 20 km per jam. Dalam hal ini, kita harus ikut pimpinan Tuhan, harus ikut penyertaan Tuhan. Ya, tetapi kalau kita speedometernya terlalu cepat, 60 km, Tuhan katakan 40 km aja, pelan-pelan, nanti celaka loh. Ya, maka kita harus juga mengatakan, saya mau ikut penyertaan Tuhan, rem. Jangan ngebut terus, gitu ya. Pimpinan Tuhan itu sangat indah pada waktunya. Dan kiranya kita boleh terus mengingat berkat Tuhan yang terbesar sudah Tuhan berikan di dalam karunia Roh Kudus ini. Maka Roh Kudus pasti menghibur, Roh Kudus pasti menolong, pasti memberikan kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Melalui firman Tuhan kami bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Tuhan memimpin umat Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang penuh dengan hikmat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi Tuhan, dan ajari kami juga untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan ketika kami membaca Alkitab, kiranya Roh Kudus, Roh bijaksana boleh memimpin kami supaya kami tidak menafsir Alkitab secara sembarangan. Kami tidak menafsir Alkitab berdasarkan motivasi kami yang berdosa, melainkan kami menafsir Alkitab dari Alkitab itu sendiri dan juga menurut pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran. Berkatilah setiap kami Tuhan, Tuhan kiranya boleh memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami sudah berdoa. Amin.